Siapa yang bersedia? Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas kesediaannya. Ya, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Minggu kemarin telah kita sudah 2 kali barangkali pertemuan, di mana pertemuan pertama kita masuk dengan materi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian pertemuan kedua kita masuk dengan perkalian dan pembagian. Yang ketiga kita masuk dengan bilangan pangkat dan bentuk akar, dan yang sekarang kita masuk dengan KPK atau SPB. Ya, jadi Ibu harap Ibu anggap ini KPK dan SPB ini bukan lagi materi baru, karena di SD sudah ada. Ada yang bisa jawab apa itu KPK? KPK. Atau di SD. Kelipatan? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau SPB? Faktor terbesar ya. Faktor persekutuan terbesar. Jadi ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum dimulai untuk masuk dalam materi kegiatan kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi yang di minggu kemarin? Masalah perkalian, masalah pembagian, masalah bilangan pangkat, masalah penjumlahan. Karena itu semua erat kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Misalkan perkalian, apa itu perkalian? Siapa yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Silakan. Satu orang. Apa itu perkalian? Ya, penjumlahan berulang. Kalau pembagian? Pembagian apa? Lawan penjumlahan apa? Lawannya penjumlahan. Nah? Apa? Lawan penjumlahan apa? Pengurangan berulang ya. Nah, jadi pembagian itu pengurangan berulang. Kalau perpangkatan, ada yang masih ingat? Perpangkatan? 2 pangkat 2 artinya? Ya, perkalian berulang kalau bilangan berpangkat. Jadi, jika materi yang minggu kemarin itu tidak dikuasai, Ibu yakin pasti di dalam materi ini juga banyak kendala nantinya ya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap kita bisa bekerja sama. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan nantinya. Tidak apa-apa, jangan malu-malu, karena manfaat pembelajaran kita pada hari ini sangat biasa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan KPK itu kita bisa dapat di pewarisan harta. Misalnya ada ini mau bagi-bagi harta. Jadi itu sebenarnya ada konsep KPK di situ. Kemudian kalau biasa ada tukang jahit atau biasa barangkali di sini ada yang jadi mama tukang jahit. Ya, situ juga agar supaya perbandingan antara jahitan misalkan kain satu dengan yang kain 2, misalnya kain warna merah dan kain warna biru. Itu ada konsep SPB sebenarnya di situ tanpa kita sadari ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan antara KPK dengan SPB serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada ya dengan dari kegiatan pembelajaran yang nantinya kita lalui. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini itu masih tetap sama,
3.2 dan 4.2. 3.2 itu yang merupakan karya pengetahuan, di mana tadi seperti pada tujuan pembelajaran bahwa menjelaskan dan menjelaskan masalah KPK dan SPB. Sedangkan pada kompetensi keterampilan ini kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu untuk menyelesaikannya, karena sini juga di KD 4.2 yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada kaitannya dengan KPK dan SPB. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok seperti minggu kemarin. Tapi minggu kemarin masih 3 kelompok ya, karena banyak yang hadir. Sekarang tinggal 2 saja. Silakan. Ibu ajak untuk mengamati video dulu ya. Nah, silakan diamati. Sekarang Ibu minta kalian lihat LKPD dan media pembelajaran yang telah Ibu bagikan. Lihat situ. Pertama buka dulu itu media pembelajaran. Di sini hanya materi penunjang, sama juga dengan tadi materi yang telah kalian amati dalam video Ini bisa langsung dilihat ada kompetensi dasar yang tadi telah Ibu katakan bahwa KD kita di sini yaitu 3.2 masih sama dengan yang lalu, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dalam hal ini materi pokok kita tetap sama yaitu KPK dan SPB atau kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Kemudian KD keterampilan kita yaitu yang tadi 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi di sini melalui model discovery learning. Maksudnya di sini discovery learning itu adalah metode pembelajaran di mana kamu dituntut untuk mampu menemukan konsep dengan pendekatan saintifik. Saintifik ini termasuk tadi mengamati, sudah kamu lalui. Peserta didik dapat menjelaskan tentang KPK dan SPB yang melibatkan bilangan bulat, serta dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan SPB. Jadi dengan menggunakan literasi media dalam hal ini boleh pakai handphone ya, kan salah satu media di situ. Jadi itu tujuannya, nantinya Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa mengambil satu kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Ya di situ lihat di sebelahnya ada materi.
terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Ini kelipatan persekutuan terkecil. Kelompok yang satu lagi, apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Ya, faktor persekutuan terbesar. Di awal aku katakan bahwa materi KPK dan FPB ini ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Misalnya ada perkalian, ada pangkat. Itu tadi katakan di awal ada hubungannya dengan KPK dan FPB. Coba kita perhatikan kembali, benar atau tidak? Akan tentukan langsung saja ya. Tentukan KPK dari dua dan 4. KPK dari 2. KPK dari 2. Tadi kan kamu sudah katakan bahwa KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Tahu biasa orang bilang jangan loncat, jangan loncat. 2. Baru berapa lagi? 4. 6. 8. 10. 12. Dan seterusnya. Kemudian kalau KPK dari 4. 4. 8. 12. 16. Berapa lagi ya? 20. 24. Dan seterusnya. Jadi ini KPK. KPK dari 2 dan 4. Kelipatan persekutuan yang paling kecil dari 2 dan 4. Kalau dilihat mana yang paling kecil kelipatan persekutuannya? Oke? Dari sini, dari nilai ini nilai 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu didapat dari mana? Nih, 2. 2 ini adalah nilai dari 1 dikali 2. 4. 2 dikali, ya 2 kali 2 karena 3 kali 2 ini ya, dan seterusnya. Kalau yang ini 1 dikali 4, ini 2 kali 4, ini ya 3 kali 4 dan seterusnya. Jadi secara tidak langsung apabila kamu tidak hafal itu kali-kalian, maka proses ini juga tidak akan jalan lagi ya. Tidak tahu bagaimana mempelajari KPK kelipatan. Kalau kali-kalian tidak ditahu jadi materi yang dari awal itu memang akan terus berkesinambungan. Nah, itu dia dari tentukan FPB. Dari 4 dan 8. Bagaimana caranya tadi? FPB dari 4. Jadi diuraikan saja. 4. Faktor dari 4 adalah 1 dikali 4. 2. Sekarang ditulis 2. Karena sama jadi sebenarnya ditulis 2 kali terus kan? 4. Sekarang kalau di 8. 1 dikali 8. Bilang apa lagi yang dikali dapat 8?
kembali ke pertanyaan, tentukan FPB dari 4 dan 8. Berarti dilihat mana faktor yang sama yang paling besar di situ. Maka berapa situ? FPB dari 4 dan 8 adalah berapa? 4 yang paling besar. Sampai sini ada pertanyaan? Ya kan? Lihat kembali di media bahwa di situ ada cara untuk menentukan KPK dan FPB. Ya, tadi itu hanya sekedar pengantaran, mungkin di SD juga kalian sudah pelajari ini, hanya dasar-dasar. Menentukan KPK dan FPB. Ya, di situ yang pertama ada menentukan nilai FPB. Yang pertama ada membandingkan faktor pembentuk bilangan. Jadi ini tadi yang kita laksanakan, menguraikan faktor pembentuk bilangan. Jadi tadi sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua untuk menentukan nilai FPB itu adalah menggunakan bilangan prima. Apa bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Atau biasa disebut dengan faktorisasi prima. Faktor. Kemudian ada cara lain atau mungkin kamu biasa dengar istilah pohon faktor ya. Misalkan begini 8 kan diuraikan 8 itu tadi kita uraikan 1, 8, 2, 4. Nah, jika menggunakan pohon faktor 8 dibagi 2 hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya 2 bagi 2 1. Jadi bisa dilihat bahwa FPB faktor dari 8 itu adalah 2 pangkat 3 karena ada 3 kali ya. Ini konsep bilangan berpangkat yang kalian pelajari minggu lalu. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 hasilnya 8. Selanjutnya ibu rasa cukup. Langsung saja perhatikan itu LKPD. Ya, kamu selesaikan. Baca petunjuknya. Ada pengantar materi, di situ petunjuknya adalah tulis nama kelompok, hari, tanggal ditulis. Kemudian petunjuknya adalah yang pertama, bacalah permasalahan dengan cermat. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan anggota kelompokmu dan selesaikanlah permasalahan sesuai dengan langkah kegiatan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah tulislah hasil pekerjaan kelompokmu dengan rapi. Jadi langsung saja ditulis di situ, kasih rapi-rapi. Ada masalah 1 dengan masalah 2. Ibu kasih waktu berapa menit ini? 15 menit lah, karena ini tidak terlalu sulit ibu rasa. Ya boleh pakai Google, boleh dicari. Ibu kasih kesenangan, siapa tahu belum puas tadi dari media yang ibu bagi, dari video, dari penjelasan ibu yang sepintas, dari media video yang tadi kita nonton, mungkin masih ditambah lagi dengan dari Google. Ya, silakan, keluar saja. Itu HP, bercari dari materi. Berjawab ya. 15 menit ya, isi saja di situ. Tulis nama kelompok. Tulis di buku sini ibu.
di LKPD baru dikumpul ulang sebentar. Udah ada pencet. Jadi pulsa polisi. Tulis. Yang satu boleh, satu yang nggak tulis, satu cari di Google atau dibaca itu di media pembelajaran atau diingat-ingat kembali, cari-cari ya. Nah, satu yang tukang baca, satu tukang tulis, satu yang mencari akan di Google. Nah, tulis dan konten. Nah, baca. Di satu nggak pakai baca. Nah, baca. Mana? Ya. Oh iya. Sudah. Dah. Nah, sudah ya. Yang sudah silakan satu orang. Perwakilan dari kelompok. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Nanti setelah ditanggapi oleh teman yang lain, baru dikumpul. Sebagai ini langsung satu kali ada penilaian sikap, bagaimana kamu dalam kelompok, penilaian pengetahuan nanti ibu lihat dari hasil jawabannya. Ya silakan mana tadi yang sudah duluan. Terserah. Karena hanya ada 2 kelompok, ada 2 nomor, dari 1 orang 1 pas. Tulis soal menjawab. Langsung jawaban. Langsung jawaban. Langsung aja. Ya langsung saja dari atas sini juga yang kita ketahui, baru ini terus ke bawah sini. Oh ya, kita Iya nanti ini terakhir yang ini. Ini kan kesimpulan. Ya. Ini juga. Juga dan Saya tanya. Intan terpikirkan di pagi. ini kapan Pak? Terakhir. Oh ini di jalan terus. Apa? Yang mana? Ini silakan. Tulis. Tulis di papan. Pakai kelompok lain. Barangkali ada yang belum mengerti. Ya ini ya. Sebelah sini ya, nomor 1 sana nomor 2. Ini nomor 1. Sini. Udah dong, Pak. Silakan duduk. Tunggu perintah selanjutnya. Ya, sekarang masing-masing kelompok telah menuliskan hasil jawabannya dari setiap masalah yang ada di dalam LKPD. Baik masalah 1 dan masalah kedua. Sekarang ibu minta, karena tadi sudah ada satu orang yang menulis di papan, ya perwakilan kelompok lagi ya, ada yang bisa mempresentasikan hasil jawaban atau bisa mempertanggungjawabkan jawaban yang ada. Ibu persilakan kelompok 1. Silakan nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Ya, sesuai kesepakatan kelas kita yang tadi telah
kita sepakati. Kalau ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan ya. Ya, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi apa yang kamu perlu dari masal di atas? 2 bilangan asli kali 2 bagaimana? Silakan, ibu kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah menyelesaikan masalah 1, masalah 2, masing-masing telah bertanggung jawab akan hasil kelompoknya. Ibu kira melihat dari hasilnya juga ini kelihatannya juga sudah hebat, paham sepertinya. Jadi terakhir ibu minta masing-masing kelompok menuliskan kesimpulan tentang apa yang diperoleh dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, silakan tulis di situ. Bisa baca? Kan sedang ada begini nama tangan. Ya baca sebentar tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tinggi. Inilah kesimpulan dari kelompok kami pada pembelajaran hari ini. Yuk. Baca. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dan banyaknya bilangan tertentu. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Sudah? Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kesimpulan dari kelompok 2. Hasil kesimpulan dari kami kelompok 2 menentukan KPK dan FPB pada suatu bilangan dapat ditentukan menggunakan cara-cara berikut. 1. Menentukan nilai FPB. A. Membandingkan faktor pembentuk bilangan. B. Menggunakan bilangan prima. 2. Menentukan nilai KPK. A. Membandingkan faktor pembentuk bilangan. B. Menggunakan bilangan prima. Ya. Terima kasih kelompok 2 yang terakhir. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 tadi tentang apa itu KPK, ibu rasa masing-masing juga sudah dengar. KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan-bilangan tertentu. Kemudian FPB tadi sudah dikatakan oleh kelompok 1 bahwa FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Sedangkan kelompok 2 di sini memberikan kesimpulan bagaimana cara untuk menentukan nilai FPB dan menentukan nilai KPK. Ibu sangat apresiasi sekali atas hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilihat di dalam media pembelajaran tersebut ada soal 2 nomor, bisa dikerjakan di rumah sebagai tahapan selanjutnya untuk memperdalam kembali materi. Berasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, tetap ingat minggu depan kita ulangan. PR-nya dikerjakan. Sampai di rumah jangan keluar-keluar tetap jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar supaya apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita.
kita ke depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan. Sayyidun kiamat.